Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah penulisan berita dan artikel Bapak Dr. Adi Kusuma, yang saya hormati kepada penanggung jawab mata kuliah penulisan berita dan artikel Saudari Umi Kulsum, dan tidak lupa pada malam ini menyapa pada pemirsa dimanapun Anda berada. Bagaimana nih di malam 23, apa udah nyate, apa udah munggahan? Ya, ditunggu kabar baiknya nih. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan di pertemuan keempat Learning Journal mengenai teknik penulisan artikel media massa dan artikel ilmiah. Jadi yang pertama kita beranjak dulu ke penulisan artikel media massa. Jadi teman-teman sekalian tentu sudah mengetahui mengenai dasar atau pemahaman dasar mengenai artikel media massa yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi untuk dasar daripada teknik penulisan artikel media massa itu memang ada sesuatu hal yang perlu dipenuhi. Misalnya, untuk membuat suatu artikel media massa yang berkualitas, yang pertama itu adalah kita perlu menentukan topik yang memang sesuai atau paling tidak yang kita kuasai. Ini penting karena dengan misalnya menulis artikel media massa yang pembahasan yang kita kuasai, tentu akan meningkatkan kualitas dan juga meningkatkan kepercayaan dari tulisan yang kita buat, dan juga bakal mencerdaskan daripada para pembaca setia kita. Lalu yang kedua, kita harus menentukan tujuan penulisan. Jadi pada penulisan artikel media massa, memang kita harus menentukan tujuan penulisannya. Dalam artian, tujuan penulisan ini memang tidak begitu terlihat sebagaimana penulisan artikel ilmiah untuk dipublikasi di jurnal. Kalau misalnya artikel media massa, jadi dia tuh semacam menyimpan tujuan penulisannya secara tersirat, dalam artian menawarkan manfaat, apakah itu semacam informasi atau pandangan-pandangan baru terhadap masalah yang memang agak sulit untuk dipahami oleh masyarakat luas. Karena memang penulisan artikel media massa itu cenderung akan dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat, dan memang tidak hanya untuk kaum intelektual, tapi seluruh lapisan masyarakat, baik itu yang mungkin dari tingkat SD, SMA, atau bahkan tidak sekolah, pasti mereka selalu bersentuhan dengan artikel media massa. Lalu kita harus mencari fakta dan juga data. Fakta itu berarti kan kenyataan yang tengah terjadi. Data berarti informasi tambahan, baik itu misalnya berupa angka-angka, informasi statistika, maupun adanya sumber dari para komentar dari para akademisi maupun instansi yang terkait yang memang bertanggung jawab terhadap hal itu. Lalu perlu juga dikembangkan ide-ide tadi sehingga memberikan suatu kebaharuan terhadap artikel-artikel lain yang sudah pernah terbit, lalu membuat kesimpulan. Jadi membuat kesimpulan itu berarti sebagai gambaran besar terhadap artikel yang sudah kita tulis. Dan memang di sini saya mencoba menghadirkan contoh artikel yang berjudul mengevaluasi daripadanya laporan harta kekayaan pejabat. Nah, pada paragraf pertama yang saya hadirkan di foto ini, di situ memberikan gambaran umum. Gambaran umum dalam artian bahwasannya banyak pejabat yang memang secara finansial itu memiliki uang yang cukup banyak. Nah, tetapi mereka tuh jarang melapor hartanya kepada KPK atau mungkin ke Dirjen Pajak. Nah, lalu ketika paragraf pertama itu sebagai gambaran umum, lalu didukung juga dengan bukti-bukti. Misalnya ada sejumlah data, umpama dari 60 pejabat, ternyata hanya setengahnya yang melapor harta kekayaannya. Dan juga mungkin ada semacam kritik-kritik ini sebagai pengembangan tulisannya bahwa KPK dan lembaga yang mirip-mirip ternyata tuh diperlemah dengan adanya unsur kepentingan-kepentingan politik, sehingga ini kan menjadi suatu hal yang patut dicurigai dan juga ada perbaikan yang harus mulai dilakukan. Lalu di terakhir ada sebuah kesimpulan. Kesimpulan itu kan berarti kan gambaran umum terhadap tulisan yang telah diselesaikan, dan juga ada harapan-harapan supaya
artikel media massa yang kita hadirkan ini kedepannya bisa merubah masalah menjadi solusi, yang tidak tahu menjadi diketahui gitu. Artikel media massa memang perlu diimbangi dengan rajinnya membaca, karena seorang penulis tentu harus rajin membaca, karena di situ akan menentukan kualitas dan juga ide-ide yang akan terus mengalir sehingga tidak terkesan tidak monoton gitu. Lalu kita beranjak kepada penulisan artikel ilmiah. Nah, artikel ilmiah berarti itu dia semacam tulisan yang memang berisi kepada sambungan keilmuan dengan praktek yang terjadi di lapangan gitu. Dan memang untuk artikel ilmiah sendiri dia memiliki suatu struktur. Setidaknya kurang lebih ada 8. Yang pertama itu adalah judul. Yang kedua itu ada abstrak. Yang ketiga itu ada pendahuluan. Lalu yang keempat ada kajian pustaka. Yang kelima itu adalah metode penelitian. Yang keenam adalah hasil. Yang ketujuh itu ada kesimpulan. Yang kedelapan itu adalah daftar pustaka. Nah, kalau semisalnya pada penulisan artikel ilmiah, berarti adalah dasar penulisan terhadap suatu masalah yang disusun secara ilmiah, yang disusun secara sistematis, dalam artian dia melibatkan kepada bidang keilmuan tertentu yang nantinya sebagai bentuk untuk menyalurkan pemikiran-pemikiran, terutama bagi mereka para akademisi, baik itu mahasiswa maupun juga kalangan dosen. Intinya peruntukan daripada artikel ilmiah ditunjukkan kepada masyarakat intelektual. Dan juga di dalam penulisan artikel ilmiah memang perlu menyajikan daripadanya suatu metode-metode yang mengiringi dari proses bagaimana artikel ilmiah itu disusun. Kalau misalnya melihat daripada metode, ya itu kan ada dua, ada metode kualitatif, ada juga metode kuantitatif. Metode kualitatif mengarah kepada bacaan-bacaan ya yang sifatnya itu ada kajian-kajian teori dari misalnya tokoh terdahulu misalnya terhadap masalah yang terjadi atau pemahaman dasarnya, dan juga ada yang disebut sebagai metode kuantitatif yang dalam hal ini mengandalkan kepada struktur-struktur angka dan juga rumus-rumus statistik yang nanti mendukung terhadap mungkin sejumlah sampel dari populasi yang akan diteliti disesuaikan dengan topik ya penelitian yang akan dibahas. Dan juga terdapat alasan ya kenapa kedua hal ini perlu diketahui, karena memang sejatinya adalah ilmu-ilmu yang telah kita pelajari gitu ya, apalagi sebagai insya Allah sebagai praktisi ya komunikasi atau sebagai mahasiswa ilmu komunikasi di KPI gitu, itu memang perlu ada keseimbangan dalam artian mampu ya membuat tulisan-tulisan yang rumit menjadi mudah dipahami, dan juga adanya ya daripada perkuliahan untuk memahami tulisan artikel ilmiah adalah berusaha mengasah daripada seberapa jauh kita memahami keilmuan-keilmuan dalam dasar penulisan tentang artikel ini, sehingga teori-teori yang telah kita pelajari nanti akan kita sandingkan dengan masalah yang terjadi, sehingga ya akan menimbulkan suatu konstruksi yang baik, dalam artian kita mampu menghadirkan ide-ide pikiran untuk masyarakat luas, dan juga kita sebagai seorang intelektual mampu ya menghasilkan ide pikiran untuk dibagikan juga sesama intelektual. Ini selain daripadanya tuntutan dalam hal perkuliahan ya, tentu ini menjadi suatu tantangan tersendiri, mengingat ya tidak mudah untuk menulis daripada artikel ilmiah dibanding dengan menulis artikel media massa yang tentu keduanya memiliki struktur yang berbeda, tetapi secara garis besar memiliki suatu persamaan, sehingga hal ini menjadi sesuatu yang membanggakan apabila kita mampu melakukannya, dan juga perlu banyak belajar dan berlatih sehingga kelak kita mampu menghasilkan ide dari kedua jalan tulisan itu. Demikianlah ya yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.